Jadi dikatakan bahwa umat Rasul SAW adalah umat yang terbaik, umat yang paling dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena dikatakan lamma da'ina li ta'atihi bi akramir rusuli kunna akramal umami. Kita diutus kepada kita nabi yang terbaik, maka jadilah kita umat yang terbaik. Sehingga apapun yang berhubungan dengan baginda Rasul jadi yang terbaik. Sahabatnya sahabat terbaik, umatnya umat terbaik, keluarganya jadi keluarga terbaik. Oleh karena itu umat baginda Rasul menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena katanya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, juga diantaranya sebab kenapa menjadi umat terbaik, karena umat baginda Rasul itu berdakwah. Dakwah itu bukan juga tugas penceramah, bukan saja penceramah. Orang yang memiliki keilmuan dia berhak mengajak semua orang untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Yang pertama itu mengajak jalan kepada Allah dengan hikmah. Hikmah itu apa saja yang kita miliki. Apa saja kata ulama, al-hikmah itu kullu ma'afad. Apa saja yang dapat kau manfaat, baik dari isyarat alam, lihat umpamanya kita lihat ke langit kok gelap mau hujan, itu hikmah namanya. Jadi hikmah itu, atau dengan kata lain kita lihat atau kita rasakan kalau ada orang ngomong terus kita nganggu-nganggu, itu hikmah namanya. Karena langsung kena ke dalam hati. Jadi kalau sudah hikmah masuk ke dalam hati, akan tidak bisa berpikir lagi, tinggal nganggu-nganggu. Iya, karena mengenai tidaklah seseorang itu mendapatkan hikmah, kata baginda Rasul, kecuali dia berpengalaman. Oleh karena itu kata baginda Rasul, la hakima illa tu tajribatin. Jadi karena banyak percobaan-percobaan yang dilakukan sehingga dia menjadi orang yang hikmah. Makanya banyak orang tua mengatakan kepada kada usai kamu melakukan itu, kena menyesal. Ujung kalau orang tua yang mempendeta itu. Kenapa? Karena orang tua sudah berpengalaman. Jangan dilakukan, karena kita akan menyesal ujungnya. Nah hikmah itulah yang kemudian Allah katakan wa man utiya hikmatan faqad utiya khairan katsiran. Barang siapa yang mendapatkan hikmah, maka dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak sekali. Jadi mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang pertama tingkatan yang paling agung, tingkatan yang paling utama itu adalah hikmah. Jadi setiap kita umat baginda Rasul memiliki hikmah. Hikmah apa saja yang kita bisa dapatkan, baik itu dari perbuatan seseorang atau adanya kejadian alam ini menjadi pelajaran buat kita. Itu hikmah yang kita bisa dapat. Oleh karena itu ada yang mengatakan ini hadis, ada yang mengatakan ini perkataan Imam Ali bahwa hulil hikmah walau min afwahil majani. Ambil hikmah walaupun keluar dari mulutnya orang gila. Orang gila ngomong ada manfaat, didengarkan. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberikan sesuatu hikmah buat kita melalui siapa saja, baik melalui alam atau melalui apa saja yang kita lihat dan bisa kita dengar. Dan tidak semua orang dapat memanfaatkan hikmah kecuali Allah buka mata hatinya. Oleh karena itu, jadi mendapatkan hikmah dari apa saja. Pernah saya satu waktu dari Bondowoso dengan Habib Umar, satu mobil, ada beberapa orang di situ. Perjalanan dari Bondowoso ke rumah sekitar 30 kilo. Beliau di depan, ada beberapa para habaib yang juga mufti duduk di tengah, saya di belakang. Kemudian beliau katakan, ada yang mau baca kitab enggak? Ini larinya mobil kencang sekali karena ada polisi di depan mengawal. Jadi jalannya itu saya lihat 100 lebih kencang larinya mobil. Kata Habib, karena Habib Umar tidak pernah ada waktu yang luang terbuang percuma, pasti ilmu bahasa. Jadi di mobil itu apa? Kalau ada yang baca kitab, ada yang baca kasida. Jadi kata beliau, ada yang mau baca kitab. Habib,
Kata supir tahu bahasa Arab sepenggal-sepenggalnya. Dia bilang, Habib, rumahnya Haidar sebentar lagi, tinggal 2 kilo lagi. Ketika dia katakan, Habib, rumahnya Haidar tinggal 2 kilo lagi, berubah muka beliau pucat, seperti orang ketakutan. Beliau panggil, ada namanya Habib Ali di belakang, di bangku di belakang beliau ada Habib. Ya Ali, ya Ali, marhaba. Lalu ya Ali, haula bagi kiloin, wa nahnu bukam. Ali, mereka tinggal 2 kilo lagi, kita tinggal berapa kilo? Ali menangis semuanya di mobil. Kita lagi sopir, apa maksudnya? 2 kilo lagi mau sampai kepada Allah, kita sampaikan. Jadi beliau artikan bahwa 2 kilo lagi mau sampai kepada Allah. Itulah orang-orang yang ahli hikmah, bisa mengambil pelajaran. Karena lomba sopir, Habib 2 kilo lagi sampai, bagaimana apa baca kita? Kata sopir tidak merasa. Ada satu orang datang sama Imam Abu Yazid Bustami, satu ulama besar, satu wali besar. Katanya, guru, ulun ini tidak berpadah, laki ulun ini berbini pulang. Terus kenapa? Kata Abu Yazid, kenapa apa? Berapa ekor begininya? Ada 2 ekor sama ulun. Kada apa-apa boleh aja agama tuh. Dia ini kada tahu, gue ulun ini cantik, lunas, di dalam banyak. Akhirnya kena ketulaan sertaan juga saya. Jadi piannya melihat umumnya, heran, kenapa lagi umum ini begini pulang? Apa kurang umumnya? Dulu bercadar, kada kelihatan matanya. Punya sekarang apa yang ada kelihatan? Punya dulu kelihatan matanya. Ini kada tahu lu, punya ulun buka nih hijabnya. Cadarnya ulun buka, heran. Nah, ini nggak percaya. Pingsan, Abu Yazid Bustami pingsan. Ujar murid-muridnya, maka itu banyak di kampungku. Kenapa sampai pingsan? Banyak kayak ini. Sadar Abu Yazid takut. Guru punya rian handap kayak itu banyak guru ini. Kampung aku. Dan buat baikku. Bukan ikan kan? Orang. Ya. Banyak. Kata Abu Yazid, aku tidak melihat dia. Bukan ini yang aku lihat. Ini waktu penderitaan seandainya hijabku atau cadarku aku buka, maka kau akan heran. Kata Mubinin itu. Tapi pemikiran aku, kata Abu Yazid, seakan-akan Allah berkata, ya Abu Yazid, seandainya aku buka hijabku, apa yang kau lihat? Yang diingat Abu Yazid beda. Begitulah orang-orang yang ahli hikmah, dapat memahami apa saja, dapat mengambil pelajaran dari apa saja yang dilihat dan yang didengar. Jangan macam seperti banyak beberapa para wali-wali Allah, punya doanya dikabulkan ketakutan, doa dikabulkan ketakutan. Punya kita senang, hanya aja aku terlintas di benak aku kan sudah ada, sudah senang. Tapi para wali-wali Allah ketakutan saat semua doanya diterima sama Allah, dikabulkan. Ketika beberapa para wali dikabulkan hajatnya, mereka pingsan. Setelah pingsan, kenapa? Tadinya aku ingin memotong apakah kambing kah, seandainya aku punya, menjangankah kalau aku punya, aku potong, aku makan sama kalian sama-sama semua. Datangnya Allah utus, datang ada binatang menjangan datang memberikan lehernya kepada aku. Terlintas di benakku, aku apa dosa? Kenapa semua yang aku inginkan Allah berikan? Mungkin aku sudah sampai ke makamnya Fir'aun, karena Fir'aun setiap meminta apa yang Allah kabulkan. Jangan merasa setiap dikabulkan itu pasti disayang Allah. Jangan. Kalau kita ada berdoa kepada Allah, malaikat dipanggil. Hai malaikat, jangan kau beri dulu apa yang dia minta.
Kenapa ya Allah? Aku masih suka dengan suaranya. Biarkan dia berdoa terus. Fi biqa'il ardi wa ma'kum liman hadana. Ya Allah, bantulah tersebarnya sunnah baginda Rasul ini, karena juga aku ambil bagian di situ. Wansur bina sunnah apa? Bantu aku. Minta supaya kita juga yang menyebarkan sunnah Tuhan. Jadi satu sunnah baginda Rasul masuk ke rumah kita, bercahaya rumah kita. Satu saja sunnah baginda Rasul masuk. Apa yang kita bisa amalkan? Makanya kalau satu saja sunnah baginda Rasul menjadi amalan kita akan dikenal di kampung ini. Suka senyum, itu sunnah baginda Rasul. Baginda Rasul suka senyum. Kalau ada orang, pasti kita akan terkenal dengan orang yang murah senyum di kampung. Siapa? Itu si Fulan yang senyum terus. Ada yang bantu orang. Assalamualaikum. Siapa? Itu yang ini kan pasti assalamualaikumnya. Dikenal sama orang kalau kita mengikuti sunnah baginda Rasul. Oleh karena itu kata Habib Ali Habsyi dan juga kata Sahibul Burda bahwa tidak ada satupun daripada akhlak-akhlak yang mulia yang dikerjakan oleh manusia kecuali semuanya bersumber daripada baginda Rasul. Kalau ada akunik bisi akhlak yang baik, tapi baginda Rasul kan kadang mau mengamalkannya. Benar. Karena ada semua yang baik itu pasti bersumber daripada baginda Rasul. Tidak ada akhlak yang tidak baik, yang baik. Kalau hatinya siapa saja yang mengamalkan, walaupun orang kafir sekali itu pasti akhlak Rasul yang baik. Jadi selama bersumber dari baginda Rasul pasti semuanya baik. Nah, katakan bahwa setiap zaman, setiap masa pasti ada orang-orang yang membawa bendera baginda Rasul. Orang-orang yang begitu kuat. Jadi tambah tinggi kata ulama, tambah dekat dia, tambah sempurna dia di dalam mengikuti jejak baginda Rasul, tambah tinggi derajatnya. Oleh karena itu dikatakan wali itu wali kutub. Katakan wali kutub ini presidennya para wali, presiden para wali, katakan sultan, rajanya wali, bukan raja wali, rajanya para wali. Kalau raja wali burung, rajanya para wali. Jadi sudah wali tapi masih ada rajanya. Kalau Al-Faqih Al-Muqaddam dikatakan Sultanus Salatin. Sultanus Salatin artinya maha raja. Jadi raja-raja yang punya ketua rajanya itu masih Al-Faqih. Jadi dikatakan Sultan Salatin. Jadi setiap tahun, setiap masa ada orang yang begitu sempurna di dalam mengikuti jejak baginda Rasul, sehingga mereka mencapai makam yang paling tinggi, namanya makam kutubiyah. Jadi katakan wali kutub, qaf kutub, qaf bukan kutub, ini kutub utara, kutub selatan, ini kutub, wali kutub. Persyaratan untuk menjadi wali kutub itu 4. Untuk menjadi wali kutub, untuk menjadi presiden yang para wali, persyaratannya 4. Yang pertama, husnus sirah, sejarah hidupnya memang bagus dari awal. Ini yang menerangkan persyaratan kutub ini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Beliau menjadi kutub selama 60 tahun namanya. Jadi menerangkan persyaratan-persyaratannya. Yang pertama katanya husnus sirah, sejarah hidupnya, manakibnya bagus. Karena ada ini dulu, sekarang jadi wali. Dulu waktu kecil masih curi-curi karena ada kutub, berarti sudah tidak bisa jadi wali kutub. Dari awal sudah beritanya karena bagus. Yang pertama. Yang kedua, husnus sarirah, bersih hati. Karena ada rasa dengki, hasud sama orang. Yang ketiga, husnus surah, harus tampan, menyebengkok-bengkok karena wajah dari kutub. Harus tampan. Dan yang terakhir, sadar, harus daripada anak cucu masuk. 4. Surah, sirah, sarirah, sadar. Ini persyaratan untuk jadi wali kutub. Kalau tidak memenuhi ini, tidak bisa. Al-Imam Al-Ghazali menyatakan pernah masuk ke makam kutubiyah, tapi 3 hari belum tidak mampu, dia kembali ke lagi. Ada menceritakan bahwa Sayyidina Syekh Bahauddin anak seperti 4 tahun setelah. Sementara Al-Imam Al-Haddad 60 tahun.
Qiyamul Lahdad yang menyuruh ratib Lahdad itu menjadi kutub 60 tahun. Umur beliau 82 tahun. Kalau 82 kurangi 60 berarti umur berapa buat jadi kutub? Umur 22 tahun sudah menjadi kutub. Jadi bukan orang yang sembarangan. Sehingga beliau katakan, barang siapa yang mengamalkan ratib itu dengan istiqamah, aku jamin dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Kenapa? Karena aku karang ratibku pada malam Lailatul Qadar. Dijamin, berani jamin, karena hebat. Dan ratib itu bukan karangan beliau hanya menghimpun semuanya dari sunnah. Karena dikatakan bahwa kita harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Allah mewajibkan kita untuk ibadah dulu. Jangan gila-gila mencari dunia sementara apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Sama dengan seseorang anak, seorang pelajar. Anak disuruh sekolah, tiap hari sangu kada pernah lupa. Tapi belajar di sekolah ini kadang-kadang kada sampai ke sekolah, sangu dapat. Sama dengan itu. Minta terus sama Allah, sembahyang kada, puasa kada. Kenapa? Sudah kada usah sembahyang. Karena ingat aja sudah cukup. Ingat apa? Nah, pokoknya ingat jangan satu hal. Lupa. Ada cukup mengingatkan itu sudah. Jadi Rasulullah yang jungkir balik rukuk sujud itu niru siapa kita mau niru dia? Ujarnya ada bukunya, ilmu sebuku. Sesat punya sebuku. Coba 2 buku, 3 buku, bagus. Ini sebuku aja bukunya. Baca sebuku yang lain lagi, sebuku 2 buku, jadi banyak buku. Ini cuma sebuku aja. Ujung-ujungnya ada sembahyang. Kenapa? Ikan masih ruku sujud, masih pakai tasbih begitu. Itu masih belum ada lewat tol namanya. Nyaku sudah kada usah, ingat aja sudah. Aku nyelapar, ingat nasi, nah kenyang. Menyaka itu bisa, 4 kita bisa begitu. Tidak tahu ini kayak itu. Nah, masak. Jadi bekerjalah apa yang diperintahkan oleh Allah, barulah kita minta apa yang menjadi hak kita. Kita tidak minta terus. Oleh karena itu kata Imam Ja'far Shadiq, kenapa kalau kita berdoa kok dapat kadang-kadang sedikit, dapat pun sedikit, tidak banyak. Orang nggak kenal sama Allah kok minta. Coba lihat kalau kita di kota di lampu merah, minta di lampu merah, dikasih 10.000 atau 1.000, kadang-kadang bayarnya angkat tangan, nggak ngasih, lain waktu aja. Kapan lewat lagi? Allah alam. Ya kan? Sedekatun jariyah, sedekatun ya dia dengan kalimatut thayyibah khairun min shadaqatin tabawwa ada. Jadi kalimat yang baik menolak, kalimat yang baik itu lebih baik daripada kita bersedekah diikuti omongan yang lain. Nih, berikan nih badan besar itu pada gawi. Kada usah dikasih. Kalau diikuti omongan yang kada nyaman. Menuntut ilmu, menuntut dunia, meninggalkan ibadah, ini menunjukkan mata hatinya telah mati. Meninggalkan ibadah, tapi dunianya jalan terus. Dari mana dapat keberkahan? Tidak akan ada keberkahan. Karena kita diperintahkan oleh Allah itu untuk ibadah, bukan mencari dunia. Mencari dunia boleh dengan satu persyarat, jangan tinggalkan ibadah. Kalau meninggalkan ibadah, minta doa sama siapa saja tidak akan ada keberkahan. Jadi ingin berkah, cari ibadah yang giat, cari dunia yang giat, tapi jangan tinggalkan ibadah dimanapun kita. Tidak ada alasan kita untuk meninggalkan ibadah. Karena Allah bikin ibadah itu segampang mungkin, dimanapun, kapanpun kita bisa melakukannya. Jadi tidak ada alasan nanti untuk meninggalkan ibadah. Coba lihat sembahyang,
Nggak bisa, nggak mampu berdiri, duduk, nggak bisa duduk, tidur, nggak bisa tidur, miring, nggak bisa bergerak pakai gerakan, pakai mata, nggak bisa pakai mata, pakai hati, nggak bisa pakai hati disembayangkan. Sudah ada alasan. Jangan kira sudah mati. Abah Ulun hutangnya saya ini sembahyangnya apa dihitung dulu Mana ada dihitung-hitungnya? Punya sudah dihitung sudah selesai loh. Tidak ada. Masih ada ya, adalah mungkin ada bantuan juga dari Allah. Tapi bagaimana kita? Jangan kita menghitung-hitung begitu. Bukan dosa dan ibadah itu bukan hitung-hitungan matematika. Punya aku sekarang buat dosa, esok buat kebaikan. Impas saja. Tidak bisa kita. Ada kalanya orang beribadah belum tentu diterima Allah. Memang hak surga dan neraka ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kada bisa kita bisa, oh kamu menyampai aku pasti masuk surga dari mana? Ya paling tidak lihat secara zahirnya. Kalau zahirnya ibadah ya begitulah kata baginda Rasul, secara zahir mungkin ada harapan masuk surga. Jadi kalau usah gini ibadah, sudah kita tentukan orang neraka. Biar kami wirid rajin aja sembahyang, sudah ditentukan orang neraka. Punya aku masih ada harapannya kan? Sembahyang juga kata lebih pasti kayaknya. Nah, kalau sudah ini aku kada sembahyang karena Allah dia. Nanti pukul aja kalau. Nah, kenapa itu? Ini karena Allah juga aku memulihkan. Aku dunia yang kayak gini sudah kacau akhirnya kehidupan itu semuanya diserahkan pasar tidak. Nah, nahkum bil-zahir wallahu yatawalla bis-sarair. Kita menghukumi zahirnya, sementara masalah hati itu urusan Allah. Zahirnya kada sembahyang itu. Sekarang ada orang membunuh. Kenapa yang membunuh? Ada bukan aku, Allah yang membunuh. Ya ikam yang membuka bisa, iya tapi bukan aku Allah. Polisi meloncat, tangkap sama. Kenapa? Aku disuruh Allah. Aman menikah itu. Memang hakikatnya semuanya Allah, tapi bukan berarti yang buruk-buruk dinisbahkan kepada Allah. Oleh karena itu bagi Rasul mengatakan, in wajada khairan falyahmadillah, wa in wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Kalau engkau melakukan hal yang baik, kau dapatkan kebaikan, kau syukur itu dari Allah. Tapi kalau hal yang buruk yang kau dapat, jangan kau kembalikan kepada Allah, tapi kembalikan kepada dirimu sendiri. Ini ada murid nih belajar banyak di sekolahan, semuanya lulus, tinggal 2 ekor aja kada lulus. Jangan orang ini bodoh nih gurunya. Nah, yang lain lulus, kenapa anakku bisa kada lulus? Ini gurunya yang bodoh nih. Ada, bukan gurunya bodoh, memang anak ikam yang bodoh. Yang lain lulus anak ikam aja kada lulus. Punya seberataan kada lulus, di gurunya kada bujur. Ini anak ikam aja kada lulus sama anak si fulan itu. Tidak menisbahkan hal yang buruk kepada Allah. Kenapa? Karena hal yang Allah katakan Allah tayyib, kata baginda Rasul Allah tayyibun la yaqbalu tayyib. Allah itu baik dan tidak ada yang buruk dari Allah. Oleh karena itu, kalau kita memiliki cinta yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua ketentuan Allah itu baik, tidak ada yang buruk. Kenapa kita bilang ini baik dan buruk? Karena kita tidak memiliki cinta dan kita mengukur dengan nafsu kita. Ini nikmat, ini kadang nikmat. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita pilih. Kita pilih dan pilih. Ini baik, ini tidak baik. Wallahu a'lam.